Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh anak-anakku sekalian, khususnya kelas 11 baik IPA, IPS maupun keagamaan yang dipilih oleh sistem untuk mengikuti ANBK tahun 2021. Sebelumnya, pada kesempatan malam hari ini, Pak Bian akan memberikan semacam tutorial bagaimana cara melakukan simulasi ANBK. Sebelum melakukan simulasi, perlu kalian ketahui bahwa di dalam ANBK ini terdapat 3 instrumen penting. Yang pertama adalah ada yang namanya instrumen AKM, yaitu untuk mengukur hasil belajar kognitif siswa dalam hal literasi atau membaca dan numerasi. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya survei karakter, yaitu untuk mengukur hasil belajar non-kognitif siswa. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya survei lingkungan belajar, yaitu untuk mengukur kualitas lingkungan belajar pada satuan pendidikan, dalam hal ini madrasah. Dari ketiga instrumen tersebut ada yang namanya instrumen AKM atau asesmen kompetensi minimum. Nah, untuk melakukan simulasi AKM, maka kalian bisa menggunakan laptop kalian maupun handphone kalian yang terkoneksi internet. Bisa nanti kalian menggunakan berbagai macam browser, baik dari Google Chrome, kemudian Mozilla Firefox, kemudian Opera Mini, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan ini Pak Bian menggunakan laptop dengan maksud apa? Dengan maksud tampilan yang ada di layar laptop ini seolah-olah nanti seperti ketika kalian melakukan AKM beneran. Nah, untuk masuk dalam simulasi, kalian bisa mengetik atau mengakses websitenya, yaitu https, kemudian kalian ketik pusmenjar.kemdikbud.go.id. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kemudian langkah yang kedua, setelah kalian menuliskan link websitenya, maka langkah kedua adalah kalian klik ayo coba AKM. Tunggu tampilan seperti ini. Nah, di dalam AKM itu ada yang namanya literasi dan numerasi. Cara mudahnya seperti ini. Nanti kalau literasi itu nanti kalian akan diberikan soal-soal. Di dalam soal tersebut nanti kalian harus membaca soal tersebut secara seksama. Kemudian kalau numerasi itu nanti kalian berpikir untuk bagaimana memecahkan soal tersebut secara numerik. Untuk simulasi ini nanti kalian bisa memilih literasi numerasi. Nanti kalau sudah literasi, kalian juga bisa mengerjakan numerasi atau numerasi dulu baru literasi. Nah, ini Pak Bian mau memberikan contoh. Pak Bian ingin mencoba melakukan AKM materi literasi. Maka klik literasi, kemudian jenjangnya ini kalian pilih SMA atau MA atau SMK atau paket C. Kemudian klik OK, lanjutkan. Maka nanti kalian akan menemukan sebuah notifikasi. Selamat datang, silakan login dengan menggunakan username dan password yang Anda miliki. Nah, untuk username dan password ini sudah otomatis diberikan secara cuma-cuma oleh pihak Kemdikbud. Jadi kalian tidak usah mengganti username dan passwordnya, ini sudah otomatis. Jadi seperti itu. Kemudian kalian klik login. Tunggu sebentar.
maka tampilan loginnya seperti ini. Di pojok kiri atas itu ada yang namanya token, kemudian di sebelah kanannya itu ada beberapa data yang perlu kalian isikan. Nah, untuk kode NIK nama peserta ini tidak perlu diubah. Jadi kode NIK nama peserta yang ada di sebelah kanan atas ini tidak perlu diubah. Yang bisa diubah mulai dari jenis kelamin. Misalkan ini Pak Pian jenis kelaminnya adalah laki-laki. Kemudian materi ujiannya adalah literasi. Kemudian nama peserta. Nah, ini baru bisa kalian tulis nama kalian masing-masing. Dalam hal ini Pak Pian akan memberikan contoh. Misalkan nama pesertanya adalah Pian. Kemudian tanggal lahir ini bisa kalian pilih. Misalkan tanggal lahirnya tanggal 1, bulannya bulan Januari, tahunnya misalkan tahun 2004. Kemudian token, ketikkan token di sini. Nah, untuk mengetahui token itu silakan kalian bisa melihat di sebelah kiri kalian. Nah, kalian bisa mengcopy token tersebut dengan cara select semua huruf di sini, huruf token, kemudian klik copy, kemudian kalian pastekan. Atau kalau misalkan kalian ingin menulis juga bisa, misalkan kalian ketik aja ZK ZS XC. Nah, gitu. Kemudian kalau misalkan nanti ketika kalian klik submit ini kalian belum bisa masuk, maka nanti kalian bisa merefresh token tersebut dan pastikan token di sebelah kiri dengan token di sebelah kanan ini harus matching atau sesuai. Kemudian ini jika sudah terisi semua, maka klik submit. Tunggu sebentar. Kemudian konfirmasi tes. Jadi waktu tes ini adalah 60 menit. Kemudian kita klik mulai. Nah, setelah klik mulai, ini ada beberapa contoh soal simulasi. Nah, apabila tulisan-tulisan ini terlalu kecil, maka kalian bisa memperbesarnya dengan cara mengubah ukuran fontnya. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini kan nanti tampilannya terlalu besar, maka ini saya ingin sedang aja. Kemudian ini ada beberapa soal. Nah, berhubung ini soal literasi, berarti kalian harus rajin-rajin untuk teliti membaca soalnya. Nah, di sini nanti ada teks panjang, kemudian pertanyaan. Berdasarkan informasi yang terdapat pada infografis tersebut, klik pada kolom benar atau salah untuk setiap pertanyaan berikut. Misalkan ini ada sebuah pertanyaan, apakah pernyataan ini benar atau salah? Pemerintah mendorong pertumbuhan UKM melalui pemberian subsidi pajak. Kalau misalkan benar ya kalian pilih benar. Kemudian misalkan kalau kalian memilih salah ya klik salah. Kalau misalkan benar ya benar. Kalau kalian ingin memilih benar ya benar, ya kalian pilih benar. Nah, agar kalian lebih teliti dalam menjawab, pastikan kalian juga harus teliti di dalam membaca. Ya, namanya literasi berarti kalian harus teliti di dalam membaca. Sama nanti kalau misalkan kalian memilih numerasi berarti kalian harus teliti dalam menghitung. Nah, apabila soal pertama ini sudah selesai, maka kalian bisa klik soal berikutnya. Tapi bisa jadi kalau kalian dari soal 1 menuju ke soal 14, nomor 14 juga bisa dengan cara bagaimana? Dengan cara ini, klik daftar soal, kemudian kalian pilih, oh saya ingin mengerjakan soal nomor 14, maka kalian pilih soal nomor 14, maka tampilannya seperti ini. Ini nanti silahkan kalian baca. Kemudian kalau kalian ingin memilih soal nomor 22, nah, ini kalian bisa pilih soal nomor 22, kemudian nanti kalian kerjakan. Nah, untuk tipe-tipe soal itu nanti ada 5. Ada yang namanya pilihan ganda,
kemudian ada yang namanya pilihan ganda kompleks, kemudian ada yang namanya mencocokkan atau menjodohkan, kemudian ada yang namanya isian, kemudian ada uraian singkat. Nah, seperti ini itu merupakan soal yang bertipe uraian ya, uraian singkat. Jika kamu dengar pendapat Emil tersebut, jelaskan jawabanmu. Nah, ini merupakan contoh-contoh soal uraian singkat, gitu ya. Apabila semua soal ini nanti sudah terisi semua, maka kalian klik soal berikutnya. Tunggu sebentar. Ini waktunya agak lama karena yang mengakses simulasi ini cukup banyak, maka loadingnya agak lambat. Nah, sebelum mengakhiri tes, ini ada sebuah konfirmasi. Apabila sudah selesai, maka klik selesai tes. Apabila kalian ingin membatalkan, maka klik kembali. Nanti kalian akan kembali ke soal yang ada. Nah, berhubung ini Pak Pian sudah selesai mengerjakan tes, maka klik selesai tes. Kemudian nanti di akhir simulasi ini ada review hasil. Nah, misalkan tadi soal nomor 1 ya, harusnya benar 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 salah, ini Pak Fit malah menjawab benar salah benar benar. Nah, kemudian kalau soal nomor 2 tidak dikerjakan maka poinnya 0. Harusnya tadi kalau misalkan Pak Pian mengerjakan nomor 2, kunci jawaban yang benar itu adalah yang D, diperlukan keterampilan agar usaha yang dijalankan dapat bertahan dan berkembang. Nah, nanti ini sampai nomor 22. Nah, kalian bisa mengunduh hasil soalnya nanti formatnya di dalam bentuk PDF. Tapi nanti kalau misalkan kalian tidak mau mengunduh, ya silahkan nanti kalian klik logout. Nah, misalkan logout seperti ini. Nah, ini nanti kalian sudah kembali lagi ke tampilan Pusmenjar Ayo AKM. Nah, itu baru literasi. Kalau numerasi bagaimana? Ya sama caranya seperti tadi. Misalkan kalian pilih klik numerasi, kemudian kalian pilih jenjang kalian SMA, kemudian kalian klik oke lanjutkan, kemudian nanti kalian bisa login, kemudian nanti kalian bisa mengisi data-data yang diperlukan, termasuk salah satunya tadi harus memasukkan token yang sesuai. Demikian terkait dengan tutorial ataupun petunjuk bagaimana cara melakukan AKM. Semoga bermanfaat. Jangan lupa mulai sekarang kalian harus berlatih untuk literasi atau membaca, baik membaca buku, kemudian membaca dari internet atau secara digital, ataupun berlatih untuk numerasi, dalam hal ini latihan berhitung. Makanya pelajaran-pelajaran numerasi, misalkan pelajaran fisika, kemudian pelajaran kimia, matematika. Nah, itu harus kalian latih bagaimana caranya kemampuan kalian dalam numerasi atau berhitung ini nanti bisa meningkat. Demikian apa yang bisa Pak Pian sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.